Kembali saya hadir di kanal YouTube Sahat Tobing. Seperti biasa saya coba menghadirkan sebuah ulasan yang sederhana. Dan kali ini saya mengangkat dari Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai kepada ayat yang ke-14. Dan ini kemungkinan besar akan digunakan oleh rekan-rekan, teman-teman, pelayan di gereja-gereja Lutheran. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, kali ini penulis Injil Matius ingin mengedepankan pendidikan bagi anak-anak, dan anak-anak dijadikan sebagai contoh yang penting untuk memahami kerajaan sorga. Jadi kalau Ibu Bapak membaca Matius pasal 18 ayat 3, di situ akan kelihatan. Meskipun memang tidak dijelaskan secara rinci dalam teks ini, mengapa Yesus mengambil contoh seorang anak kecil agar dapat memahami kerajaan sorga. Namun, saya dapat menduga mengapa dengan sengaja di dalam kisah ini anak kecil dihadirkan Yesus ke tengah-tengah para murid. Dugaan saya yang pertama adalah bahwa ada sebuah keinginan kuat untuk mewujudkan kesetaraan dan kesederajatan sebagai role model, sebagai gambaran atau suasana kerajaan sorga itu. Jadi perjuangan kesederajatan dan kesetaraan itu gambaran yang ideal untuk dapat memahami suasana kerajaan sorga itu. Nah, memang kan kita ketahui bersama bahwa anak-anak kecil dan perempuan di dalam masyarakat Yahudi itu kan dikelompokkan kepada kelompok masyarakat kelas 2, di bawah laki-laki dewasa. Sehingga tidak jarang kita melihat dan menyaksikan di dalam Alkitab dikisahkan bahwa para murid itu menghalau dan mengusir anak-anak kecil agar tidak mendekat kepada Yesus karena diasumsikan, dianggap tadi kelompok kelas 2 dan juga anak kecil itu dianggap membuat keributan, berisik, dan seterusnya, mengganggu sebuah kegiatan resmi. Nah, itu dugaan-dugaan saya tentang adanya peranggapan atau anggapan tentang anak kecil yang sepertinya kurang begitu mendapatkan perhatian. Yang berikutnya, dugaan yang kedua adalah bahwa anak-anak kecil di dalam masyarakat Yahudi, Israel itu diposisikan sebagai seorang anak yang harus patuh dan bergantung kepada orang tua. Anak-anak Yahudi sangat patuh untuk menerima pengajaran dari orang tua, pengajaran tradisi yang diajarkan dan dianjurkan oleh orang tuanya. Nah, seorang anak kecil akan patuh dan taat kepada orang tuanya. Nah, itu dugaan yang kedua. Dugaan yang ketiga adalah bahwa anak-anak kecil itu karena dia bergantung kepada orang tuanya, ini kan dapat juga membuat seorang anak kecil tersesat ketika pengajaran yang diberikan, yang disampaikan oleh orang tuanya itu menyesatkan. Maka anak kecil yang bergantung kepada pengajaran orang tuanya itu akan tersesat. Karena anak-anak kecil belum dapat membedakan mana pengajaran yang akan menuntun dia ke masa depan atau mana ajaran yang menyesatkan, mana ajaran yang baik atau yang ajaran yang kurang baik. Dia hanya bersifat menerima apa yang disampaikan orang tuanya. Meskipun
di dalam, kalau kita lihat ke dalam konteks kita, dalam realita kita saat ini, anak-anak kecil itu sudah mampu berimprovisasi, sudah mampu katakanlah menyerap pengajaran itu kadang melebihi pengajaran dari orang tua. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, penting untuk dicatat juga bahwa anak kecil dianggap penting untuk mendapatkan pengetahuan karena anak kecil adalah masa depan sebuah bangsa. Sehingga tidak mengherankan bagi masyarakat Yahudi, seseorang anak kecil itu perlu mendapatkan pengetahuan agar menjadi anak yang cerdas, generasi yang cerdas dan brilian. Dan memang kita ketahui bersama bahwa orang-orang Yahudi terkenal pintar, smart, lalu cerdas, dan ahli strategi. Nah, perwujudan dan keberlangsungan kerajaan sorga itu sangat ditentukan bagaimana anak-anak kecil itu dididik dan dibekali dengan pengetahuan sejak dini. Mungkin ini menjadi catatan penting bagi banyak gereja bahwa pendidikan bagi anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu ini sudah harus lebih serius untuk ditangani dengan baik agar anak-anak kecil yang menjadi masa depan gereja, masa depan sebuah bangsa, itu tidak tersesat. Dan tentu kita tidak punya rencana untuk menyesatkan. Anak sekolah minggu misalnya, di dalam sebuah gereja, kadang kan dianggap sebagai kelompok yang dianggap kurang penting, dibanding dengan persekutuan orang dewasa. Sehingga kadang-kadang ruangannya tidak representatif dibandingkan ruangan gedung yang digunakan oleh orang-orang dewasa. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dan khususnya para pekerja dan pelayan, anak sekolah minggu tidak boleh lagi dibuat atau dianggap sebagai sebuah persekutuan yang kurang penting daripada persekutuan orang dewasa. Di salah satu gereja yang pernah saya layani, justru ruangan untuk anak sekolah minggu itu dibuat sedemikian nyaman, mewah dibandingkan tempat persekutuan orang-orang dewasa. Karena apa? Karena kami pada saat itu berpikiran bahwa masa depan gereja, masa depan sebuah bangsa itu akan sangat ditentukan bagaimana pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak itu lebih diutamakan daripada yang lain. Nah, kuat dugaan bahwa Yesus mengkritik pola, metode, dan isi pembelajaran pendidikan bagi anak-anak kecil. Nah, karena generasi dewasa yang disaksikan oleh Yesus itu dilihat sudah berjalan di dalam kesesatan, bias, sudah tidak lagi punya format yang jelas, bahkan menyesatkan ajaran-ajaran itu sesuai dengan kebutuhan, baik kebutuhan politik dan kebutuhan ekonomi mereka. Misalnya, ketaatan kepada Allah itu kan diukur pada ritual semata. Sehingga berulang kali kita menyaksikan bagaimana Yesus mengkritik cara berdoa. Cara berdoa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin rumah ibadat yang sengaja berdoa di depan banyak orang di tikungan, ya agar disaksikan orang, berdoanya panjang-panjang, ya
lalu supaya kelihatan dia berpuasa, dia mendesain wajahnya seperti seorang yang sedang berpuasa dan seterusnya. Jadi lebih kepada pencitraan-pencitraan. Nah, anak-anak kecil tidak paham apa itu pencitraan, dan anak-anak kecil tidak melakoni pencitraan-pencitraan. Mereka punya ketulusan, mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Nah, dalam konteks itu, bagaimana kita sebagai orang percaya menempatkan diri seperti seorang anak kecil yang memiliki ketulusan, tulus, dan memiliki ketaatan kepada Allah itu. Dan kadang-kadang juga ketika ketaatan kepada Allah itu diidentikan dengan banyaknya aktivitas-aktivitas yang lebih kepada ritual dan lebih kepada materi. Nah, sehingga kan itu tidak memiliki korelasi dengan pengertian dan makna kerajaan sorga yang ingin dinyatakan oleh Yesus. Kerajaan sorga adalah sebuah perwujudan kesederajatan, kesamaan bagi setiap orang di hadapan Allah. Yesus membongkar spirit, semangat eksklusivisme itu. Eksklusivisme Israel, eksklusivisme rumah ibadat. Ada pembagian-pembagian kelas dalam kelompok-kelompok masyarakat. Ada orang Yahudi, non-Yahudi, Yunani, non-Yunani, dan seterusnya. Nah, pengelompokan-pengelompokan kelas di dalam masyarakat ini yang ingin dibongkar juga oleh Yesus. Dengan demikian, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ketika Yesus sengaja membawa anak-anak kecil ke tengah-tengah para murid, itu kan juga memperlihatkan sebagai contoh bahwa ada tujuan yang ingin disampaikan oleh Yesus. Bagaimana kita belajar untuk taat kepada Allah yang memiliki korelasi kepada upaya kita untuk mewujudkan kesederajatan dan kesetaraan bagi semua orang. Membongkar dan menghancurkan diskriminasi, eksklusivisme. Eksklusivisme itu artinya aku yang benar, kamu tidak benar. Di dalam gerejaku yang benar, di luar gerejaku tidak benar. Nah, itu eksklusivisme. Mengapa kita tidak berpikir bahwa aku benar dan orang lain juga benar? Gerejaku benar, gereja yang lain juga benar. Nah, pengelompokan-pengelompokan dan eksklusivisme ini akan menyesatkan. Dan kita akan sulit mengerti apa itu kerajaan sorga. Kita berterima kasih bahwa ada banyak upaya-upaya dari banyak gereja untuk terus membangun kesederajatan dan terus untuk membangun bagaimana bentuk pendidikan kepada anak-anak kecil sehingga kita bisa terinspirasi untuk bisa memahami bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ada banyak gereja yang saya tahu juga fokus untuk pembelajaran dan pengajaran kepada anak-anak sekolah minggu. Nah, mari kita mulai untuk fokus pada pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak sekolah minggu, karena dengan menyaksikan kepolosan dan ketaatan dan kepatuhan mereka, itu bisa menolong kita untuk memahami bentuk ketaatan kita, bentuk ketulusan kita kepada Allah. Tulus kepada Allah maksud saya adalah bahwa kalau kita sepakat untuk mengatakan bahwa Allah hadir di mana-mana, Allah Maha mengetahui dan seterusnya, maka hiduplah di dalam terang dan jangan menguntungkan diri sendiri. Kiranya Tuhan memberkati gereja dan memberkati kita semua. Amin.